Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Purnomo, SPD, Kepala SMP Negeri 1 Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mengikuti seleksi GTK pelopor komunitas belajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan nanti berlanjut sampai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Judul atau tema yang kami ambil yaitu optimalisasi komunitas belajar MKKS SMP Negeri Kabupaten Nganjuk dengan strategi hulu bis kuntul baris untuk mendukung model kompetensi kepala sekolah. Ungkapan slogan hulu bis kuntul baris sudah terbiasa diucapkan sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kita, yang merupakan ungkapan untuk bekerja sama, bergotong royong, kebersamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun hulu bis kuntul baris di sini adalah akronim dari holistik dan loyal, bisa menjadi kunci terunggul bagi organisasi. Nah, model kompetensi kepala sekolah sini sudah diatur oleh Dirjen bahwa kompetensi kepala sekolah meliputi kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Di Kabupaten Nganjuk, kenyataannya rapot pendidikan di tahun 2024 itu menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran masih berwarna kuning, kategori sedang. Untuk itu, kami dari komunitas belajar MKKS SMP Negeri Kabupaten Nganjuk berusaha bagaimana supaya rapot pendidikan daerah itu khususnya di indikator kualitas pembelajaran menjadi semakin meningkat. Maka ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di komunitas belajar MKKS. Yang pertama, pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali dilaksanakan secara bergilir dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain sebanyak 54 sekolah se-Kabupaten Nganjuk. Juga kami mengadakan pertemuan secara daring melalui webinar yang dilaksanakan dengan Zoom meeting, juga di streaming YouTube, terkoneksi dengan PMM dengan berbagai macam narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Juga ada agenda yang ketiga yaitu kegiatan insidental, yang mana kegiatan insidental kita laksanakan jika ada hal-hal yang penting maka komunitas kami harus berkumpul, harus berembuk. Juga ada kegiatan diklat, workshop, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh eksternal dari pihak selain program kami, biasanya dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang terakhir juga ada kegiatan sosial. Dengan 4 macam kegiatan itu, tentu kita pilihkan tema dan materi yang mana tema materi itu nanti bertujuan untuk meningkatkan rapot pendidikan daerah. Dan hasilnya alhamdulillah pada tahun 2025 indikator kualitas pembelajaran di rapot pendidikan Kabupaten Nganjuk sudah berwarna hijau dalam kategori baik. Itu artinya bahwa strategi yang kami pakai hulu bis kuntul baris untuk meningkatkan mutu rapot pendidikan berhasil menurut ukuran kami, sehingga strategi ini perlu terus kita kembangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, telah membantu terwujudnya karya tulis saya ini untuk ikut seleksi GTK pelopor komunitas belajar. Juga kami sertakan testimoni dari beberapa anggota komunitas belajar di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi kegiatan komunitas belajar MKKS SMP Negeri Kabupaten Nganjuk. Yang pertama adalah kegiatan rutin setiap 1 bulan sekali, melaksanakan kegiatan kombel secara bergilir di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan berupa webinar secara daring yang mana dilakukan juga 1 bulan sekali melalui
aplikasi Zoom Meeting juga disiarkan secara langsung melalui aplikasi YouTube yang bisa diakses oleh peserta secara open, secara terbuka, yang mana rata-rata pesertanya berkisar antara 700 sampai 800 setiap kali mengadakan webinar, dengan peserta tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan narasumber juga dari berbagai pihak, dari Dinas Pendidikan, dari pengawas, dari kepala sekolah maupun dari Kombel MGMP masing-masing mapel di Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan secara insidental, di mana Ketua Komunitas Belajar MKKS menjadi narasumber di berbagai kegiatan, termasuk di BBPMP Jawa Timur. Juga kegiatan rapat koordinasi jika ada kegiatan-kegiatan yang perlu dikoordinasikan. Itu kegiatan Kombel MKKS SMP Negeri Kabupaten Nganjuk yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurgati Gunajwita, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngetos. Kenalkan, saya Penny Prasetyaning AC, Kepala SMP Negeri 2 Locerel. Saya Ibu Marzuka SPD, Kepala SMP Negeri 2 Kertosono. Manfaat Kombel Kepala Sekolah buat saya adalah untuk meningkatkan profesional dan manajerial sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya sekolah, di mana sekolah itu harus berkolaborasi dalam satu kabupaten, sehingga jika terjadi suatu masalah itu ada penyelesaiannya, dan di dalam Kombel itu semuanya bisa terselesaikan secara kolektif. Kemudian ada peningkatan fasilitas juga, fasilitasi terhadap guru-guru secara profesional serta murid-murid. Jadi mereka bisa terfasilitasi menuju pendidikan yang lebih. Sebagai salah satu kepala sekolah SMP di Kabupaten Nganjuk, saya mengikuti komunitas belajar MKKS karena banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, antara lain yang pertama, komunitas belajar MKKS itu bagi saya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, yaitu melalui diskusi dan refleksi bersama serta berbagi pengalaman dengan kepala sekolah lain. Dinas Pendidikan itu juga mempunyai kontribusi serta dukungan yang sangat positif terhadap pelaksanaan komunitas belajar MKKS. Terbukti Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya pelaksanaan komunitas belajar dengan harapan pendidikan secara umum di Kabupaten Nganjuk menjadi lebih maju. Bagi saya, sosok Bapak Eko Hadipurnomo merupakan motivasi saya dalam segala hal, dalam hal kepemimpinan dan manajerial, juga sosok pembelajar, juga dalam kerendahan hatinya, walaupun beliau mempunyai pendidikan atau kemampuan ilmu yang tinggi, tetapi sangat murah untuk berbagi dalam ilmu pendidikan, dalam murid-murid, pendidikan murid maupun saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya sangat termotivasi dengan beliau, Bapak Eko Hadipurnomo SPD.